Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SOS MM. Selamat pagi Pak Agung. Sehat Pak Agung ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Yanti Wahyuningsih SHMM, Kabid Pemberdayaan Desa atau kawan-kawan sahabat desa mungkin terkenal Kabid Bidang 1 di Dispermates Kabupaten Batang. Sehat nggih Bu Yanti nggih? Kelihatan ceria hari ini mungkin karena maskernya warnanya ungu ini kelihatan ceria. Selalu kalau Mbak Yanti selalu ceria terus. Yang selalu setia menemani Pak Agung setiap acara ini. Setiap tidak acara ini aja. Dan yang lain-lain ya. Dan lain-lain. Kegiatan di Dispermates. Yes. Dan sahabat desa khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Batang, alhamdulillah kita ketemu lagi, berjumpa lagi dalam acara Laboratorium Administrasi Desa, Laboratorium Administrasi Desa yang diselenggarakan oleh Dispermades sebagai wahana silaturahmi maupun edukasi buat kita semua. Alhamdulillah kita semua dalam hari ini dikasih anugerah oleh Allah sehat tanpa kurang satu apapun. Mengingat kalau kita melihat kondisi 2-3 bulan yang lalu memang benar-benar kurang nyaman, khawatir karena adanya COVID, tapi alhamdulillah pagi hari ini kita dikasih nikmat sehat. Semoga ya COVID ini hilang di Batang selamanya. Amin. 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 Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita yang umat Islam mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat desa, kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini nanti bisa dilihat di channel YouTube Dispermades Batang, dan itu banyak materi, banyak tema dalam kesibukan sahabat desa. Nanti monggo bisa dilihat waktu di rumah atau waktu-waktu senggang bisa disaksikan, yang bisa dijadikan sebagai bahan edukasi buat kita semuanya. Untuk hari ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Agung, temanya adalah mengenai budaya organisasi. Oleh karena itu monggo mari kita saksikan, kita dengarkan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa dengan tema budaya organisasi. Monggo kepada Pak Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Budi Utomo yang selalu menemani dalam kegiatan Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini. Kemudian Mbak Yanti yang selalu menggembirakan banyak orang. Tapi ini nggak kelihatan senyumnya Pak. Tertutup masker soalnya. Disimpan ya. Iya, ya. Nah, jadi orang banyak tertawa itu kan auranya jadi positif Mas. Ya, daripada wajahnya wajah merengut itu nonton aja nggak enak rasanya. Ya. Jadi sahabat desa, hari ini saya akan ngambil judul atau topik atau namanya apa nih? Pokoknya budaya organisasi. Budaya organisasi. Kalau kita ngartikan budaya itu berasal dari kata budi dan daya itu kan. Kalau budi artinya apa ini? Saya nggak paham itu. Oh, maksud nggak paham. Maksudnya nama secara keseluruhan maknanya apa, yang penting orang baik. Kamu ya, kalau apa artis makna? Nama itu panggilan dan doa loh Mas Budi. Ya, dipanggil lagi Budi ya. Kalau waktu masih SD kita kan ini Budi ya. Terkenal Pak. Ya, ini Bapak Budi, ini Bu Budi. Ya. Nah, Budi itu kalau menurut Mas Budi apa coba yang namanya Budi? Ya, orang tua bilang Budi artinya apa itu? Ya baik hati mungkin. Oh baik hati ya. Bukan ke saya pribadi nih Pak ya. Maknanya. Kita mengartikan suatu kata makna kan bisa berbeda. Ya. Berbudi itu yang berbaik, yang jadi, baik lah, atau yang bagaimana? Iya Budi. Saya juga seneng kayak mutan terus itu ya Mbak Yanti. Masih ingat nggak? Ini Budi, ini Bapak Budi. Pernah nggak waktu SD ya? Waktu SD. Kelas 1. Iya. Ya, apapun maknanya, kalau saya artikan secara perspektif ya, budi itu baik ya. Karena kan berasal dari budi hati nurani. Ya, budi kan hasil dari nurani, dan budi itu kan merupakan hasil olah pikiran manusia yang baik. Jadi bisa budi itu baik.
daya itu kan kekuatan ya. Dari daya kekuatan yang baik lah itu aja. Ini kalau kita mengartikan sing paling gampang lah. Jadi budaya itu kan hasil cipta karya manusia. Makanya orang itu sering, orang itu berbudaya. Orang itu berkebudayaan itu. Berarti orang itu ya punya akhlak, punya angga ungguh itu. Punya perilaku, punya sikap yang baik gitu aja. Itu. Kita ngartikan yang gampang aja lah. Tidak terlalu sulit. Jadi budaya ya hasil cipta karya manusia yang berbentuk perilaku yang sehari-hari kita laksanakan, apakah itu budaya di dalam rumah kita, apa di dalam masyarakat atau di RT kita. Kemudian ditambah lagi organisasi ya. Organisasi, kalau organisasi itu bisa diartikan itu kumpulan orang, 2 orang atau lebih ya. Adanya suatu kerjasama. Di situ kan ada orang, adanya kerjasama, dan adanya tujuan yang hendak dicapai dari kebersamaan itu. Tujuan. Iya, ada tujuan dari unsur organisasi, berarti di situ ada orang, ada kerjasama dan ada tujuan. Ini saya ngartikan sing paling gampang. Jadi budaya organisasi ini kan bagaimana hubungan yang di dalam organisasi kerjasama ini sampai tujuan itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kita kalimatnya ya budaya organisasi itu aja. Jadi organisasi yang berbudaya, organisasi yang berkebudayaan. Angger bahasa Inggris budaya apa Mas? Culture ya, kulture. Kulture itu. Kalau dalam bahasa lebih paham. Iya, Mbak Yanti bahasa Inggrisnya gimana nilainya apa ya? Ya, itu budaya. Jadi kita nggak mengakan aja ya budaya itu organisasi itu supaya organisasinya baik itu dengan budaya yang baik. Kemarin kita Pak Sekretaris Pak Tony dengan Mbak Yanti sudah bahas masalah iklim organisasi ya. Ya, jadi iklim organisasi baik itu pasti diawali dari budaya organisasi yang baik. Iklim organisasi yang kondusif juga harus diawali dari budaya organisasi yang baik. Tanpa itu nonsense, tidak mungkin. Ya. Impossible. Bahasanya keren sekali nih. Impossible. Jadi kondusivitas organisasi kemarin yang dibahas oleh Mas Tony, masalah iklim, itu memang harus diawali dari budaya organisasi yang baik. Nah, kalau ini agak sedikit ilmiah ini. Apa itu budaya organisasi ini aja. Kalau yang seperti ini biasanya diterimanya agak sulit, agak terimanya. Tapi tadi budaya itu ya hal yang positif lah. Di sini diartikan bahwa budaya organisasi merupakan pola dari keyakinan perilaku, sikap berdasarkan perilaku ini kalau ilmu politik. Pola dari keyakinan perilaku, asumsi itu anggapan sementara, kayak hipotesa. Asumsinya apa? Kira-kira seperti apa? Dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Kalau nilai itu ukuran kebenaran, kan ukuran kebenaran ya nilai. Ada nilai, ada etika, ada moral, ada akhlak. Agak sulit kalau secara konsep ya memang artinya berbeda. Tapi itu nilai-nilai yang positif itu aja lah, gampang akan. Jadi nilai-nilai itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nilai-nilai yang dimiliki oleh bersama. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya organisasi, berarti perilaku, asumsi atau nilai yang dimiliki bersama yang menurut keyakinan di dalam organisasi itu baik, itu aja. Jadi keyakinan nilai itu akan menjadikan rujukan untuk di tingkat operasionalnya. Makanya kalau orang punya integritas bagus, dia akan meyakini nilai yang diyakini dalam organisasi, kemudian dilaksanakan setiap di dalam pelaksanaan tugas. Contohnya paling gampang, kalau di dalam organisasi itu disiplin, ya kita biasanya rata-rata disiplin karena takut, Mas. Kalau di ASN kan disiplin karena ada pager itu ya, pager print. TPP-nya takut dikurangi. Kalau TPP-nya takut dikurangi jadi disiplin. Tapi yang disiplin yang merupakan suatu kebutuhan, ya jarang. Apalagi kalau pimpinannya tidak disiplin. Pimpinannya tidak disiplin, bawahannya juga ikut tidak disiplin. Pimpinannya pulangnya gasik, ya bawahnya ikut gasik. Itu contohnya. Tapi kalau nilai kedisiplinan itu sudah tercipta, memang itu suatu aturan dan dilaksanakan setiap hari, yang menjadi suatu kebutuhan, dan itu akan tercipta dalam suatu organisasi,
ya itu akan menjadi suatu budaya karena sifatnya rutinitas. Kebiasaan. Ya, kalau di Permades pokoknya ngerapat ya tepat waktu ya Mbak Yanti. Tepat waktunya kurangnya 1 jam. Pesertanya Pak. Pesertanya. Kalau kita siap. Kita siap. Insya Allah saya termasuk disiplin ya Mbak Yanti. Ya, insya Allah termasuk masalah disiplin. Sama. Kalau budaya organisasi nilainya itu disiplin di tingkat desa, ya pasti opini akan terbentuk. Coba sih kalau desa buka jam 7, ada nggak desa di Kabupaten Batang yang bukanya jam 7? Nggak ada. Sekali-kali kita sidak. Jam 7 ada yang buka nggak? Itu kalau sebenarnya desa dengan kabupaten kan jamnya kan sama. Jamnya sama. Ya biasanya alasannya karena melayani 24 jam lah. Itu aja. Kalau itu sudah tercipta budaya organisasi jam 7 buka, nah rakyat juga nanti akan, oh itu bagus berarti. Tapi kalau jam 8, jam 9 rakyat juga akan menyesuaikan karena itu dilakukan secara berulang-ulang. Budaya organisasi membentuk cara berperilaku. Nah, iya, kalau sudah biasa disiplin, dia juga akan berperilaku disiplin dan berinteraksi antara anggota organisasi mempengaruhi cara kerja mereka. Kalau di dalam organisasi itu orang yang ngapusi semua, ya organisasinya kacau. Jadi nanti organisasi hapus-hapusan. Nah, ya, tapi kalau organisasi ini itu siap melayani, akan menjadi suatu budaya juga. Contoh, ya, karena kita di ilmu pemerintahan itu kan ilmu pelayanan. Budaya kita orang Jawa itu budaya halus yang selalu menyapa. Contoh kalau ada orang datang ke kantor, minimal diberi senyum dan sapa, salam sapa. Sehat Pak? Pripun keadaannya? Hati itu sudah dingin. Tapi coba datang, ada apa ke sini? Dengan kalimat intonasi saja sudah stres. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa nada di dalam suatu perkataan itu prosentasinya tinggi Mas Budi. Coba gestur tubuh itu sudah kita sampaikan kemarin, bahasa-bahasa non formal. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan dalam kantor, semua orang kantor kalau ada tamu disapa. Wonten nopo Pak, ada apa Pak yang perlu saya bantu? Orang yang datang kan sudah kepenak sih, dan itu kalau menjadi suatu budaya itu akan jadi enak. Kayak kalau kita ngisi bensin itu di SPBU itu kan, kita ada SOP-nya. Terima kasih ya Pak, hati-hati di jalan. Itu kalimatnya kan enak. Ada lagi apa? Mulai dari nol ya Pak. Iya. Iya, betul hafal. Tapi saya bantah, saya mulai dari mana? Dari rumah. Bukan dari mana? Iya, dari rumah. Bukan dari nol, dari rumah. Dari rumah atau dari nol dari rumah. Ya betul itu. Ya, terima kasih. Dari nol ya Pak. Ini nol Pak. Nah, itu menjadi suatu budaya yang diyakini akhirnya menjadi suatu kebiasaan, gitu, berperilaku dan mempengaruhi cara kerja mereka. Pada gilirannya budaya organisasi diharapkan akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja individu dan organisasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau budaya organisasinya bagus, lingkungan organisasinya juga akan bagus, akan kondusif. Disitulah kinerja individu juga akan bagus, organisasi akan bagus. Coba kalau di dalam suatu organisasi orangnya menang sendiri, senang ngerasani orang lain, masuk kantor aja kan males sih. Lebih baik pergi daripada hawa panas orangnya. Makanya kalau teori saya sering katakan antara integritas individu dan organisasi itu harus menyatu di dalamnya. Jadi kita datang ke kantor, ketemu dengan teman, bahagia. Kalau kebiasaan Pak Budi datang dengan kantor, absen, ngerokok dulu, ngopi dulu, menenangkan pikiran, baru bekerja. Itu budaya bukan Mas Budi? Kebiasaan. Kebiasaan itu kan menjadi budaya. Coba kalau semua orang datang, rokok, kopi, ayo, kalau dilihat orang itu ya orang nyaman. Tapi cuma sebentar Pak. Tapi orang nyindir Mas Budi. Gak apa-apa. Kalau 1-2 yang nggak ada yang datang, absen datang, langsung tata Mbak Yanti apa? Datang absen, setelah absen apa budayanya? Duduk Pak. Duduk. Beres-beres ya. Beres-beres ya, macam-macam. Ada yang datang absen, sholat duha dulu. Ngadap itu. Mas Budi juga setelah ngopi sholat duha. Jadi itu budaya-budaya akan menjadi suatu kebiasaan. Budaya itu kalau menjadi kebiasaan
secara keseluruhan organisasi itu akan menjadi suatu kekuatan. Itu budaya. Jadi kebiasaan yang terpola di dalam tiap harinya di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi merupakan hasil dari suatu proses mencairkan. Nah ini, mencairkan itu kayak es cair loh, kalau dari keras ke dilunak. Mencairkan dan meleburkan gaya budaya dan atau perilaku tiap individu yang dibawa sebelumnya ke dalam sebuah norma-norma dan filosofi baru. Artinya di sini dari berbagai perilaku-perilaku yang ada di dalam lingkungan kantor itu akan menjadi suatu norma, menjadi suatu kebiasaan. Karena kita kebetulan hidup di Jawa, kita pegawainya juga orang Jawa. Kalau di desa kan banyak kan satu suku sih ya, tidak berbeda-beda. Maksudnya ada suku dari Sunda, Jawa, Batak, Manado itu kan tidak. Ya biasanya itu juga akan mempengaruhi perilaku yang di dalam organisasi itu sendiri dan akan menjadi suatu norma-norma. Norma-norma itu kalau secara hukum itu ada norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, sama norma hukum. Dan filosofi baru. Kalau itu positif akan menjadi filosofi baru. Contohnya kalau dalam suatu lingkungan kantor biasa datang disiplin, setelah itu bincang-bincang dengan teman-teman, cerita-cerita, kemudian kerja itu juga akan menjadi suatu kebiasaan ya kalau diskusi masalah-masalah yang dihadapi. Yang memiliki energi serta kebanggaan kelompok dalam menghadapi sesuatu tujuan tertentu. Nih. Energinya kalau kita berpikir positif, nanti dalam lingkungan kantor juga energinya positif. Tapi apabila kalau di lingkungan kantor antar bidang, antara kasih itu saling bilangin negatifnya, energinya negatif, Pak. Mengikuti. Ya sama, kalau di lingkungan desa sama. Kalau datang, Pak Lurahnya, Pak Kadesnya belum datang, ngerasani, bilang Pak Kadesnya, nanti Pak Kadesnya bilangi Pak Cariknya atau Kades Kaurnya, nanti energinya tidak energi yang negatif, bukan nilai-nilai kebersamaan di dalam suatu tujuan organisasi. Sedangkan kekuatan dari budaya organisasi sendiri itu sangat tergantung pada nilai-nilai konstruktif yang dibangun dan mempengaruhi cara bertindak. Nilai konstruktif itu kayak nilai bangunan, Mas. Kalau angker lonjengan buat suatu bangunan itu kan ada kerangka nih. Nah, kerangka itu kan ada, Mas, mesti ada pondasinya, ada kerangka besinya, ada kerangka apa itu yang dicor itu. Nah, kalau cor-coran itu di dalam rumah itu dibangun dari nilai konstruksi yang positif dari suatu bangunan, itu juga akan mempengaruhi nanti kekuatan di dalam tubuh organisasi. Dan konstruksi yang kuat itu harus dibangun oleh nilai-nilai yang positif, nilai-nilai budaya yang baik gitu. Jangan sampai di sini sih mudah-mudahan tidak ada ya. Karena tidak ada kerjaan, main gaple di kantoran. Ini bisa jadi masalah. Ya kalau ketahuan orang luar kan dikira judi itu. Padahal itu ngisi kekosongan waktu. Kalau kebiasaan karena sekarang zaman modern, daripada ngalamun, nonton YouTube, wah itu juga kurang di mata juga kurang enak nih. Kalau YouTube-nya pembelajaran nggak masalah, nah YouTube-nya bermasalah jadi masalah. Ini contoh-contohnya karena itu. Lanjutan. Kita juga sering menemukan perbedaan layanan dari berbagai organisasi, baik dari segi keunikan maupun cara melayani. Inilah yang membedakan budaya dari masing-masing organisasi. Jadi kalau saya katakan budaya kerja itu kalau digambarkan dalam tubuh itu kayak kepribadian dalam orang. Kalau di dalam organisasi berarti ada keunikan antara organisasi desa satu dengan desa yang lainnya. Itu aja. Contohnya meskipun kita perdanya sama, peraturan undang-undangnya sama, PP-nya sama, tapi antar desa satu dengan desa yang lain beda kan di dalam segi melayaninya karena budayanya berbeda. Tapi saya yakin itu kalau itu diawali dari pemimpinnya memberikan budaya yang bagus akan menjadi suatu kebiasaan, juga nanti aparatnya juga akan mengikuti, rakyatnya juga akan mengikuti. Jangan sampai budayanya budaya molor, mencari kepala desanya saja sulit, bukan main untuk minta tanda tangan, itu jangan sampai. Tanda tangan para perangkatnya juga sulit, itu nanti rakyatnya akan mengecap ini gimana kerjanya itu. Jadi budaya itu memang harus diciptakan dan akan menjadi suatu kebiasaan dan memiliki keunikan tersendiri. Memiliki keunikan itu artinya antara desa yang satu dengan desa yang lain itu berbeda dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau yang desa kaya mungkin kalau ada tamu dikasih aqua ya, ya kan bisa juga itu. Contohnya itu untuk menyenangkan warga,
di depan layanan sambil nunggu dipasangi TV, televisi itu kan tidak jenuh. Nah kemudian yang kedua, bagaimana asal muasal budaya organisasi. Asal muasalnya sebenarnya kan di dalam organisasi kita mungkin adanya satu iklim. Iklim itu suasana cuaca lah, kalau cuacanya kalau sekarang sedang hujan itu iklim. Kondusivitas itu stabil, enak lah, kondusif, tidak akan konflik. Organisasi sangat dipengaruhi bagaimana organisasi, budaya organisasi itu dikelola. Jadi sebelum organisasinya itu kondusif, iklimnya bagus, pasti diawali dari budaya organisasi yang dikelola secara bagus. Jika budaya organisasinya yang kuat dalam arti positif, akan mempengaruhi perilaku anggotanya, pada gilirannya akan meningkatkan berarti profesional organisasi dan kinerjanya. Itu otomatis hukum alam. Jadi kebiasaan yang punya nilai positif. Contohnya kalau di dalam lingkungan kantor, budayanya kalau bagus Jumatan, kerja bakti itu kan bagus juga. Setelah kerja bakti makan-makan. Nah, kalau makan-makan enaknya nyanyi gitu. Itu kan nggak apa-apa. Kalau makan-makan lapas senam, olahraga itu dalam 1 minggu menghilangkan stres, itu kan juga bagus, budaya-budaya yang positif. Kalau kita biasa melayani tidak biasa nerima amplop ya biasa saja, tapi kalau budayanya tidak ada amplopnya, tidak ditandatangani, itu juga akan menjadi suatu budaya, tapi budaya yang negatif. Kalau ada amplopnya ditandatangani, kalau tidak lama, itu bukan yang positif ini, terutama yang menyangkut di segi pelayanan. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa kok kita perlu adanya suatu budaya organisasi? Budaya organisasi itu penting. Sebab budaya organisasi menyediakan kerangka kerja terkait dengan perilaku anggota dan iklim kerja. Jadi kayak di SOP-nya lah. Kalau di perbankan kan, kalau ada orang datang mesti selamat pagi, selamat siang. Kalau kita musim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang perlu saya bantu, itu kan menjadi suatu SOP kayak tadi yang sampaikan di SPBU. Begitu mau dimasuk 0 dimulai dari 0. Ya dimulai dari 0. Kita suruh nengok ya. Sekali-kali ngerjain berapa Mas Budi? 0. Kita yang mendahului. Itu yang tercipta itu yang karena anggota dan yang kerja. Apabila budaya kerja kuat, anggota yang ada di dalam organisasi menganggap aturan bukan lagi sebagai kewajiban yang membelenggu, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Ini yang agak sulit. Karena pada dasarnya manusia kan ingin bebas, Mas. Tidak ada aturan, semaunya sendiri, itu jadi tidak terikat. Tapi untuk kerapian, apalagi kita hidup di dunia birokrasi, ya harus ada keteraturan dan ada etika yang harus dipenuhi. Nah, etika itu kalau sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, ya akan kepenak. Contoh yang paling gampang ya, kalau kita biasa pakaiannya disetrika rajin, kalau tidak disetrika ya nggak enak. Kurang nyaman. Iya, kalau kita sepatunya biasa tidak disemir pun nyaman. Sama, saya kumis dan kalau tidak dipotong ya juga nggak nyaman. Saya kebalikannya. Kalau nggak dicukur tidak nyaman. Oh, ini berarti kurang pede. Pakai budaya. Bukan, masalahnya permintaan yang di rumah. Sesuai pesanan. Iya. Tapi nggak ada terasanya itu. Mbak Yanti nggak usah ikut tertawa. Ya kita, ini juga merupakan budaya tawa dalam menyelesaikan masalah. Ini kayak Mbak Yanti setiap hari datang, isinya masalah dok ya. Pagi-pagi jam 7 buka kantor langsung masalah. Ya, benar-benar. Iya, jadi ya harus banyak tertawa. Tertawa itu juga budaya, Mas Budi. Tertawa bukan tertawa sendiri, tapi ya tertawa itu juga suatu budaya nih, yang membelenggu tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Di sisi lain mereka juga memiliki rasa kebersamaan. Ini memang harus ada wilayah situ. Budaya makan bareng itu aja. Budaya makan bareng kalau kita punya uang ya Mbak Yanti, itu juga akan membangun kebersamaan, kekeluargaan. Iya, apalagi pakainya di Pekalongan, Pak. Tadi saya lihat mobilnya. Mobilnya Mbak Yanti ya Pak? Iya, rombongan. Kamu intelnya kuat sekali. tapi rasa kebersamaan masih di bidangnya. Iya. Ya.
Belum secara meluas. Nah, itu budaya makan juga. Iya, cuma kayaknya ketemunya kan kita lihatnya hanya kecapnya saja. Luar biasa. Saya heran nih Mas Budi itu luar biasa. Bisa menghadapi rasa kebersamaannya nanti rasa bersama kantor ya. Bidangnya bukan bidangnya. Makan bareng kekeluargaan dan bangga pada organisasi pada gilirannya. Ini kalau kita sudah ada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan bangga pada organisasinya, berarti ini nanti akan menjadi budaya yang sangat kuat. Jadi kita bangga. Saya bangga jadi perangkat desa mana. Saya bangga dari organisasi kecamatan mana. Saya bangga di Dispermades itu. Bangga orang, Mbak? Lah ya harus bangga terhadap organisasinya, bangga apapun situasinya. Apapun situasinya. Dari minumannya teh sosro. Apapun teh sosro itu budaya juga. Apapun makanannya, minumannya tetap air sosro. Apapun rasanya itu aja. Ini organisasi bagi nanti akan kepuasan. Kalau nanti organisasi itu sudah ada kebersamaan, kekeluargaan, bangga, pada gilirannya akan menunjukkan kepuasan. Kepuasan itu ya batasannya tidak terlalu luas memang, tapi kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan komitmen anggota. Komitmen itu pengertiannya itu janji terbaik, janji pada diri sendiri untuk melakukan terbaik. Karena kita bangga. Janji kepada diri sendiri untuk melakukan yang terbaik itu komitmen itu aja. Itulah sebabnya kenapa budaya kerja itu penting untuk dikelola. Jadi kalau budayanya budaya organisasinya itu santai, tenang, tawa tapi kerjaannya bagus ya bagus. Tapi kalau tiap hari wajahnya lihat orang aja tidak pernah nyapa, ini ya harus banyak belajar itu. Ini saya sampaikan pada jaringan aparat pemerintahan desa, itulah budaya kerja. Jadi orang akan datang ke organisasi kita kan senang karena budaya kita positif. Dan hukumnya menghargai tamu itu kan wajib, Pak. Iya, tamu itu raja. Secara ilmu kita kan seperti itu. Jadi nanti akan merasa bahagia. Nah, ini menurut ahli budaya ya, ini pendapat ahli hasil penelitiannya. Tapi ya apakah ini sesuai dengan apa yang di Indonesia? Ya kita coba kita lihat nih. Tingkatan budaya yang pertama itu artifak gitu. Adalah hal-hal yang mencakup semua fenomena yang bisa dilihat. Kalau dilihat berarti oleh mata, ya. Kalau didengar oleh telinga, kalau dirasakan oleh apa? Rasa ya, hati. Hati. Kalau orang cinta itu rasa bukan itu. Bisa dilihat. Tapi dilihat dari gesturnya. Mas Budi ini makin tiap hari dampingi saya makin canggih nih bahasa nonverbalnya. Jadi bisa dilihat. Ya, Pak Agung kemarin. Bisa dilihat, didengar, dirasakan ya. Itu memang betul, ini budaya Mas. Betul, apa yang dilihat, didengar, dirasakan ketika menemukan kelompok budaya baru dengan budaya asing. Contoh ya. Nah, contohnya dari apa yang dilihat nih. Hari ini pakaiannya batik ya. Nah, ini saya pakai batik ciri khas Batang ini. Ini ya. Ini berarti Batang. Kalau lihat pakaian kita hari Senin berarti pakaian keki. Berarti dia aparat, baik aparat desa maupun aparat pemerintahan. Kalau ada gambarnya guyub rukun kayak ini, nah ini juga dapat dilihat. Ini berarti pegawai yang ada di Batang. Jadi dia dari pakaiannya kerja. Kalau pakaiannya ketat, seronok itu kerja di mana itu maksudnya? Itu juga bisa dilihat budayanya. Oh standarnya. Ya dari caranya. Contohnya kalau di swalayan itu kan pakai apa? Pakaian itu kan ketat. Di perbankan itu juga ketat. Itu budayanya sana seperti itu. Tapi kalau masuk di lingkungan pemerintah daerah seperti itu ya nanti dibilangin banyak orang kurang sesuai. Ya, itu juga budaya yang bisa kita lihat. Bisa dilihat dari pakaiannya, kerjanya. Itu yang contohnya budaya yang bisa dilihat. Kemudian yang dirasakan. Nah, budaya yang bisa dirasakan contohnya minuman dan makanan. Kalau Batang senangnya asin atau apa Mas? Campur. Saya sedikit pedes Pak. Oh sedikit pedes. Kalau Mbak Yanti apa Mbak Yanti? Ini juga pedes lihatannya nih Mbak Yanti. Iya. Kalau Batang itu rasanya apa kan punya wilayah sendiri. Kebanyakan asin ya. Berarti kayak sama di saya dari Purbalingga itu kebanyakan juga asin masakannya. Kalau minumannya orang sini
lebih cenderung manis, Mas Budi. Nggih. Teh manis. Saya agak pertama masuk sini ya keheran. Kalau budaya di daerah Banyumasan itu kalau sudah makan rata-rata minumnya teh tawar. Berarti kayak Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Kalau di sini kan rata-rata minum teh manis itu aja. Jadi ini contohnya budaya yang dari minuman dan masakan. Kalau bicara minuman, saya ingat Pak Agung, waktu saya di Dieng itu, saya punya saudara di sana. Mas Yudi, kopi dingin. Saya minum ternyata panas. Ini budaya kontraproduktif ya. Dingin tapi panas. Kita ya kan dingin, ternyata panas. Maksudnya kopi dingin itu kopi duluan gitu. Oh gitu. Pengertian saya kopinya dingin, saya minum ternyata panas. Nah, itu berarti budaya yang bisa dirasakan. Contohnya budaya yang bisa didengar ini, contoh logat. Kalau saya dari Purbalingga, Banyumas pasti AA, adanya sega, anaknya sega itu aja, tidak ada sego, tidak ada nasi logatnya ngapak-ngapak gitu aja. Kalau Mbak Yanti apa ini Batang logatnya? Jelas Pak Neng di Pak Ora. Gitu. Pak Ora ya. Nah, ini kan logat kan bisa diketahui ini orang dari daerah Tegal itu kan jelas. Oh, ini dari orang Solo, orang Jogja. Logatnya halus itu aja. Ini contoh budaya yang artefak yang bisa dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga dan bisa dirasakan. Jelas ya Mas Budi kata ya. Ya ini salah satu budaya yang ada di daerah contohnya. Kemudian budaya yang berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut. Value. Contohnya kalau di perbankan ini, kalau di pemerintah daerah desa ini katanya belum semua. Yang saya sampaikan, senyum, sapa itu aja. Orang kan kalau sudah ketemu disenyum saja sudah senang, apalagi disapa. Ini Mas Budi kalau pagi-pagi saya dengarkan tertawanya luar biasa. Dari jarak berapa meter juga sudah luar biasa. Harus membawa suasana. Iya, membawa suasana. Itu berarti ini ya senyum, sapa seperti yang diterapkan di perbankan kan seperti itu. Sudah wajahnya cantik, mau nyanyi senyum, mau nyapa itu hatinya kan rasanya dingin itu aja. Tapi kalau kita datang dicuekin, tidak disapa kan rasanya ya jengkel, kepengen ngantemi. Dan saya ingat cerita Pak Agung ya, kebetulan istri kan pernah di perbankan. Ini ada 3 kata yang sering dianu. Maaf, terima kasih, minta tolong gitu. Luar biasa ini. Itu 3 kata itu selalu dipakai. Maaf, terima kasih. Minta tolong, terima kasih. Itu 3 kata itu yang selalu dipakai. Akhirnya ya di budaya tadi di pekerjaan istri ya disampaikan ke anak-anak. Jadi harus ada minta tolong, harus ada kata maaf, dan yang terakhir kalau sudah dilakukan harus ada tambahan terima kasih. Seperti kita cermin terakhir, terima kasih. Betul. Luar biasa ini tambahan dari Pak Budi. Jadi memang harus gitu, memang harus kita banyak minta maaf. Orang kalau dimintai maaf biasanya kan hatinya juga senang. Terima kasih juga senang karena merasa dihargai ya. Mohon maaf ini juga kalau ada satu kesalahan ini. Budaya yang bagus itu Mas. Tadi bilang lagi apa Mas? Maaf, minta tolong, terima kasih. Iya, nah ini. Minta tolong orang ambilkan ini. Dengan jawab minta tolong ya, diambilkan ini dengan nada yang rendah. Itu kan beda juga ya. Ada 3 kata. Iya, tapi kita kalau kadang-kadang lagi capek, lagi duit hilang jadi malah beda lagi. Tapi itu akan menjadi satu budaya. Jadi ya tadi minta maaf, minta tolong dan terima kasih itu betul-betul itu. Itu salah satu budaya nilai-nilai yang harus dianut di dalam suatu lingkungan kerja. Kemudian asumsi dasar, basic underlying asumsi adalah keyakinan anggota yang cenderung tidak dikonfrontasi dan tidak diperdebatkan sehingga sangat sulit berubah. Nah, ini kalau terjadi hal-hal yang sudah mendasar kita tidak menjadi kebiasaan di dalam perdebatan, akhirnya yang salah ya jadi salah terus. Jadi kalau keyakinan nilainya itu sudah dianggap benar, menerima nilai-nilai yang baru itu mesti konfrontasi, menolak. Makanya tadi saya sampaikan karena sikap perilaku budaya yang ada di dalam organisasi itu juga sangat menentukan warnanya. Karena kita di pemerintahan yang tugas utamanya melayani kepada masyarakat, maka budayanya ya budaya seorang pamong projo, bukan pangereh projo, yang ngomong kepada siapapun, tamu istilahnya
raja. Meskipun dia datang dengan permasalahan. Ini saya sedang ngajari Mbak Yanti. Yang sering banyak tamu bermasalah. Iya, makanya Mbak Yanti sering saya jangan baper. Bawa perasaan. Kalau lihat orang berbeda, wajahnya menang langsung merangut. Aduh, jangan ya Mbak Yanti ya. Sekarang sudah mulai tahan banting, mulai tersenyum dalam kesedihan. Tenang ya, di stres-stres tapi tetap masih bisa tertawa. Itu budaya ya. Budaya organisasi dan nilai. Organisasi mampu berorientasi secara efisien hanya ketika ada nilai yang diyakini bersama di antara karyawannya, kalau berarti aparatur pemerintahannya. Jadi kita harus berorientasi bahwa nilai-nilai yang diyakini itu nilai kebenaran yang universal yang diakuni oleh semua pihak. Contohnya tadi yang disampaikan Mas Budi, orang minta maaf ya, kalau orang banyak minta maafnya itu kan malah lebih mengenakan. Minta tolongnya juga banyak, terima kasihnya banyak. Kalau komunikasi ya saya lebih cenderung pakai iyanya, jangan pada tidaknya. Ya, kalau tidak rasanya kan orang enak sih komunikasi sama orang tidak komunikatif. Nilai merupakan keinginan efektif. Efektif, kesadaran atau keinginan yang membimbing perilaku. Jadi kalau nilai kebenarannya sudah betul, diyakini itu merupakan perilaku yang positif, nanti akan memunculkan perilaku yang positif. Tapi kalau budayanya itu budaya yang salah, nanti perilakunya juga akan perilaku salah, karena perilaku itu berdasarkan kepentingan. Jadi jika serangkaian nilai seseorang dianggap penting, nilai itu akan membimbing orang tersebut dalam memungkinkan orang berperilaku secara konsisten terhadap berbagai situasi. Contohnya kalau kita punya keyakinan nilai bahwa kejujuran yang seperti disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, Al-Amin kejujurannya, dia keyakinan bahwa kejujuran itu nanti bisa membuat kita masuk surga dalam situasi apapun, dalam kita digoda apapun banyak uang ya tetap ada konsisten. Nah itu berarti nilai-nilai itu akan menuntun kepada pribadi kita. Makanya dalam menentukan nilai itu ya harus nilai yang positif, jangan nilai-nilai yang negatif. Nah kalau itu menyatu di dalam suatu organisasi kepada semua anggotanya, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Organisasi yang baik harus memiliki nilai-nilai yang menggugah dan mencerminkan keseragaman sesuai dengan keinginan pendiriannya. Ini saya ngambil contoh di militer yang paling gampang. Jangan Mas Budi, Mbak Yanti, kalau lihat militer dari cara pakaiannya aja kan sudah kelihatan. Pakaiannya biasanya ketat, ketat, rapi, rajin. Nah, ini dari cara berpakaian. Kemudian dari cara potongan rambutnya. Nah, itu kan ada 012 atau ada 123. Itu kan seragam itu dalam satu kantor. Beda dengan kita sipil. Ada yang rajin, ada yang lombrot, ada yang orang jelas malah. Nah ini seragam, itu dari seragam aja sudah kelihatan. Seragam, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara berpenampilan. Dia biasanya tegak, perutnya ditarik ke belakang gitu. Kalau saya sudah nggak bisa, ini perutnya kedokteran, ditahan malah nggak bisa bernapas. Tambah kemakmuran. Tambah kemakmuran, bukan tambah kemakmuran, tambah kemalasan maksudnya. Kalau dulu kriteria orang gendut itu tambah kemakmuran. Kalau sekarang tambah kemalasan, malas bergerak, maunya makan aja. Contoh, itu kan ada standarnya, cara berpenampilannya juga harus. Coba seperti hari ini, Pak Nih, kalau di dalam militer cara duduk nggak seperti ini bersandar. Kita hanya ngambil setengah, duduk tegak ini. Kayak Mbak Yanti duduk ya dengan gini, jadi kelihatan agak berwibawa. Contohnya ya ini contoh ya itu jatuh. Cara berpenampilan, cara teratur. Cara makan pun sama Mas. Kalau di lingkungan militer yang pernah saya pelajari itu latihan dasar militer. Kalau kita makan ya, kita makan nasi itu bukan sendoknya ini yang apa, mulutnya yang mendekati sendok, tapi sendoknya yang mendekati mulut. Tep, ambil makan gini. Bukan gini kepalanya. Nah, itu contoh ya. Itu. Bukan kalau kita makan malah kepalanya yang mendekati itunya. Berarti dia belum tahu ilmunya. Ini contoh di aturan penampilan. Contoh kalau ngupas pisang itu Mas. Kalau ngupas pisang di dalam pendidikan itu 4 Mas. 4 ke depan, samping kanan, samping kiri, ke belakang. Kalau ngelupasnya 3 itu sama dengan keral. Nah itu. Nah, ini kan kalau tidak menjadi kebiasaan kan mesti akan seperti itu. Makanya saya kan kalau lihat ini orang pernah menghadapi pendidikan atau tidak. Kelihatan dari situ. Ya dari situ aja sudah. Dari cara duduknya, dari cara
cara apa megang sendok sama ininya. Kemudian cara membedah suatu daging ya, daging itu ya. Daging itu harus ditekan keduanya krek baru dipisah seret itu. Ini contoh-contoh cara penampilannya. Ini contoh di dalam makan saja sudah pusing. Kalau menghadap atasan, mohon izin menghadap itu contohnya. Contohnya lapor ini ada masalah. Setelah kegiatan langsung ya kegiatan apa sudah dilaksanakan, laporan selesai. Kalau kita kan nggak disuruh, kadang-kadang laporannya nggak ada juga. Kalau nggak ditanya nggak tahu. Tadi rapatnya apa? Seperti biasa. Kacau lagi itu. Seperti biasa karena nggak pernah mendengarkan ya. Iya mendengarkan itu contohnya. Menghadap atasan juga diatur. Memberi rasa penghormatan juga sama. PPM. Selamat pagi Dan. Selamat siang Dan. Itu aja. Sebelum ininya turun ya komandannya dia nggak boleh turun. Ini cara santai ini di dalam militer. Cara berkomunikasi juga sama. Siap laksanakan, siap laksanakan. Ya, itu contohnya. Kalau kita sipil ini, contoh di sipil ya karena kita orang sipil kan banyak toleransinya. Ini tercipta melalui pendidikan dan pelatihan yang super ketat sehingga menghasilkan budaya yang kuat. Ini saya ngambil salah satu contoh yang paling gampang itu di militer. Itu aja. Makanya kalau kita seharusnya ada pendidikan berperilaku di ilmu pelayanan. Itu ini memang jarang Mbak Yanti. Padahal itu sebenarnya hal yang mendasar karena itu yang bisa dirasakan oleh rakyat dalam kesehari-hariannya. Gitu. Biasanya kita berpenampilan memberikan layanan itu kan baru standar secara perspektif kita. Nah, makanya ada yang orang yang ramah, ada tidak, seharusnya sama, ramah semua. Saya kira itu Mas Budi. Hari ini kita penyampaiannya banyak tertawanya. Gayang, karena Pak Agung, ya gayang. Mudah-mudahan dengan ketertawaan kita ya ngertilah inti apa budaya di dalam suatu organisasi. Saya kira cukup, Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, Bu Yanti. Sahabat desa, demikian tadi kita dengarkan paparan oleh Pak Agung hari ini. Gayang ini agak sedikit rame, apapun itu yang mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Mudah-mudahan sahabat desa bisa menerima, kemudian mudah-mudahan juga bisa manfaat dalam setiap keseharian kita sebagai pelayan masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.